Yuk, selamat malam. Hari ini masuk ke streaming harian. Ada sesuai jadwal aja. Mungkin yang mau eh, nonton hari ini kita mainan Blade, mainan pedang. Blade, Blade kalau di Ravel tuh apa sih namanya tuh? Eh, tem apa sih? Templating engine. Ya kalau nangkapnya gitu sih. Jadi kayak eh misalnya hmm, eh jadi Blade itu eh kalau baca-baca di dokumentasinya kita bisa lihat di eh balik lagi ke Blade itu. Jadi templating, layouting ya. Blade template itu kayak bahasa bahasa front end. Jadi kalau di apa sih, kalau di JavaScript itu ada Pug kan, Pug.jet. Jadi kalau jadi tema engine gitu, dimana itu bisa kita uh, gunakan untuk mempermudah pembuatan ini daripada kayak gini nih. Untuk bikin Pug itu, kalau di Pug bikin HTML itu cuman gini doang. Jadi kita bisa mempermudah. Nah, kalau misalnya di Blade itu sebenarnya untuk apa sih, tampilannya ini, untuk tampilannya sama aja kayak HTML biasa, cuman ya pasti ada perbedaannya tuh. Kalau Blade itu lebih ke fungsi PHP kayak for each kayak gitu. Mungkin kalau misalnya itu kalau mau pakai kayak Pug itu sebenarnya yang deket tuh Hama sih, cuman uh, beberapa fungsi embed yang apa sih, beberapa fungsi yang embed dan itu mempermudah juga kayak misalnya kita kan udah bikin nih kemarin kita sambil nerusin ini aja, ini kayak penjelasannya aja, takutnya ada yang miss gitu. Nah, theme engine itu kayak di Blade ini dia beberapa fungsi. Takut gak kelihatan kelihatan tuh ya. Jadi buat Pug itu jadi tim engine gitu. Ketika ada beberapa fungsi yang dimudahkan untuk kita ketika mencoba gitu. Kayak contohnya apa? Contohnya kayak include section apa sih? Include apa sih? Dulu kita nggak bisa kalau bikin apa sih? Kalau bikin view itu dulu misalnya ada contoh nih, kalau pakai PHP itu kan kalau mau include gitu berarti kan harus add include include index.php gitu. Pasti bukan ini ya, PHP today itu misalnya include, misalnya mau include header. Ini kan sebenarnya kelihatan kurang pas juga sih. Kalau misalnya kita mau full MVC kan, kalau mau full MVC
misalnya footer. Nah kalau misalnya full MVC itu ini kelihatan kayak kita bikin script PHP di apa sih di view, dan itu kelihatan gak rapi. Cuman kalau di Blade mereka udah pakai extend section content dan apa sih banyak lagi gitu. Nah kalau misalnya kita asalnya bikin layout header apa sih layout footer, kalau di Blade kita bikin layout apps-nya, misalnya kita punya ini apps.blade, kalau punya kita ada di view layouts apps.blade. Nah apps.blade ini adalah sih tampilannya sendiri. Nah gimana cara, jadi layoutnya tuh udah dibikin dan kita tinggal masukin masukin isinya. Nah masukin isinya gimana, ini DL. Nah apa yang kita bikin itu adalah konten itu bisa dilihat dari misalnya to do list edit. Nah kita bikin section, kita extend layout apps, jadi anggap aja kita ngasih tahu bahwa di apa sih tampilan ini layoutnya apa sih, layout itu jadi kita manggil ibunya kayak gitu. Tampilan utamanya tuh apps, jadi tampilannya apps itu kita tentuin ini tuh apa sih. Nah kita section content. Nah section content ini, section itu dipakai untuk nanti dipanggil di upload yield. Nah yield content, kalau misalnya kita ubah yield misalnya body terus kita ganti yang ini biar nggak terlalu banyak error. Nah gak sama sekali kan, soalnya ini dia di index.di to do yang index itu ini kan bedanya. Kalau tadi kita nggak, kalau ini homeblade nih, kalau homeblade itu kan konten, kita nggak ada untuk memanggil konten itu gitu. Jadi kalau kita ganti konten itu kan ada misalnya sip. Nah your login, karena kita manggil konten, dan konten itu konten itu ada di sini gitu. Jadi konten itu section itu menandakan apa sih yang mau kita yield itu. Kalau diartikan itu kayak yield itu kalau misalnya diartikan pakai bahasa biasa, yield itu include. Tapi kalau include itu kan satu file, cuman kalau di sini bahasanya adalah misalnya kalau data yang apa sih, bagian apa yang mau di-include, misalnya bagian body. Misalnya kalau kita pengen bikin bagian footer, kita tinggal bikin section footer gitu. Dan itu tinggal kita tentuin sectionnya. Nah udah itu ada beberapa bagian, itu selain section ini yang sering kita pakai itu adalah push. Jadi kita bisa cari, misal kalau nggak salah di sini ada script. Nah nope mana sih, nope. Nah ini nih push script ini bakalan, kalau push itu, kalau kan tadi kalau misalnya section itu temannya yield, sementara kalau push temannya stack gitu. Jadi kalau kita misalnya push script misalnya kita bikin stack script nih, kita bikin stack script di sini, itu kita panggil di sini dengan push, misalnya
udah section di luar section tuh kita push scriptnya sample.js version 2, 3, 4. Nah, perbedaannya bakalan kerasa di sorry ada interupsi. Jadi mungkin nggak langsung connect juga sih. Saya sih hasilnya gimana sih? Jadi untuk stack itu nanti ditampilinnya di bagian pokoknya yang ada push itu di indeksnya di sini di bagian script. Kan kita tadi nambahinnya di layout itu di bagian script ini kan. Dan yang kita push itu ada di index blade-nya yang to-do list. So, jadi kita tinggal ke to-do list aja. To-do list. Nah, sekarang kita bisa inspect elemen. Nah, kita bandingin nih perbedaannya. Nah, jadi kalau stack itu kita cuman include ke bagian yang memang butuh di-include gitu. Nah, kalau yang ini kan bagian home nih. Di scriptnya itu kosong karena kita nggak nge-push di bagian home.blade untuk bagian stack yang script itu. Nah, buat stack itu juga bisa kita misalnya ganti nih, jangan script JS pengennya JS ini stack JS dan itu kita refresh. Nah, untuk stack itu untuk JS terus konten yang tadi di YL atau di section itu sebenarnya hanya penamaan untuk body, footer atau itunya. Cuman yang sederhana emang yang apa ya namanya tuh, yang memang yang paling sering dipakai adalah memang yang section, script atau style gitu. Jadi kita itu untuk mempermudah aja gitu. Jadi kan takutnya ada script 1, script 2, script 3, misalnya kita bisa pakai if juga kan. If gitu, if bla bla bla, misalnya if, nah if bla bla bla, maka push yang itu, else maka push yang ini misalnya. Nah, itu juga bisa sih. Nah, sekarang langsung aja berarti. Nah, selain fungsi-fungsi itu kayak push, terus push itu temannya stack, ingat aja sih. Push itu temannya stack, section itu temannya section itu temannya yield, dan kayak untuk extend itu berarti kita memasukkan view lain ke view kita. Jadi extend itunya gitu. Jadi patternnya. Nah, ada juga fungsi-fungsi yang sederhana. Apa sih yang sederhana? Jadi fungsi-fungsi yang biasa kita pakai kayak di blade itu kalau misalnya kita mau echo, kita cuman butuh gini. Ini tuh echo kalau di blade. Ini tuh echo. Itu kalau echo, nah ini. Nah, kalau echo ini kita escaped string. Nah, kalau misalnya nggak mau escaped string, echo-nya yang ini. Echo. Nah, apa sih? Nah, kalau ini kita nggak bisa ngeluarin HTML. Munculin HTML. Jadi untuk HTML semua pasti jadi kalau HTML di tag-tagnya itu jadi berubah semua. Kalau yang ini kita bisa munculin HTML. Nah, kenapa dibuat kayak gini? Ini biar membedakan dan mengamankan juga sih. Kalau misalnya di tampilan itu nggak boleh ada HTML, berarti dia otomatis nggak akan berjalan HTML-nya gitu. Oke. Selain itu, many thing ya banyak juga yang lain. Misalnya kita mau pakai for. Kalau for dulunya kan harus buka tag harus gini dulu. Nah, kebanyakan sih mengurangi tag open PHP dan tutup PHP-nya. Nah, untuk for itu sendiri kita cukup untuk
misalnya for, fungsi for ini sama, cuman untuk biasanya kan for gitu, atau pakai buka PHP dulu for bla 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 terus ditutup. Nah untuk Blade ini dia udah menyediakan for ini karena apa sih, kita statementnya ini udah pakai HTML biasa pun bisa, jadi pakai tag HTML bisa, dan tinggal kita tutup and for. Untuk for each sama aja, misalnya for each user bla bla bla, for else ada empty, kalau empty bla bla bla, while juga sama. Nah itu kebanyakan untuk mempermudah kita, jadi kayak if dulu kita harus buka dulu kurung, misalnya kalau dulu tuh kan kalau misalnya mau bikin if itu kan gini di view nih, if true saya buka kurung, udah itu kita tutup, udah itu kita buka lagi di sini. Nah kan seperti ini kan kalau dulu, baru kita ini lagi kalau udah itu ada misalnya ada teks PHP yang harus kita print ini echo. Nah misalnya echo dolar datanya misalnya gitu. Nah untuk di Blade itu sendiri kita cukup gini aja, if true add and if kita misalnya ini nih, ya udah kita munculin deh, terus udah itu untuk munculin datanya itu tinggal gini datanya. Nah itu kan mempermudah juga tuh, jadi kita nggak usah ada echo datanya, kadang kita lupa echo-nya gitu kan. Padahal jadi frustasi kok ini nggak muncul. Itu kebanyakan ya itu pribadi lah. Mungkin banyak orang kayak gitu juga. Nah ini selain if ini juga ada else langsung, kayak if not outcheck you are not signal. Jadi kebanyakan mempersingkat, jadi mempermudah kita juga sih. Itu untuk mengeluarkan ininya apa sih, untuk nah ini yang keren. Untuk kamu yang biasa pakai Angular alias Angular itu kan pakai JavaScript frameworknya, dia pakai ikonnya pakai ini kan, itu model kan. Nah, di Laravel kalau misalnya kita mau menggunakan Angular kan kita tambahin add aja, itu udah resolve. Dan nah ini yang tadi dijelasin, kalau by default Blade ya, defaultnya Blade itu statement automatic, jadi dia udah bikin HTTP entities itu untuk mencegah XSS gitu kan. Kalau kalian pernah apa sih lihat, kadang ada web yang kalau dibuka munculin pop up gitu, bla gitu kan, cuman itu ada kemungkinan emang dibikin atau enggak lewat hacker gitu kan. Nah semakin banyak echo. Nah ini yang paling favorit, selain yang kemarin tadi untuk yang kan udah jelas nih for sama if itu kan mempermudah banget tuh. Nah ini yang bikin paling kerasa Laravel ya pasti Blade itu. Kita kalau misalnya name-nya kosong, ini masih mending kan. Ada beberapa orang yang masih ngetiknya kayak gini kan, if true maka isinya kayak ini, kalau enggak else default gitu. Itu masih ada. Jadi untuk ini bisa kita pakai or, just add or. Jadi name kalau name-nya kosong, or name-nya kosong, kalau name-nya kosong maka dia isi default. Kalau variabel name-nya enggak ada, kita dia isi default gitu doang. Simple. Dan itu ya untuk belajar itu ya itulah yang paling apa sih membuat nyaman gitu dipakai. Jadi penjelasannya kayak gitu aja sih, karena kebanyakan Blade itu hanya mempersingkat dari fungsi Laravelnya. Jadi kita fungsi PHP-nya. Jadi kalau ada dulu, kalau masih zamannya CI kan kita masih ada print pakai buka kurung PHP kayak gitu. Mungkin kalau sekarang udah nggak ada sih, cuman itu mempermudah ya harusnya ya. Institution sebuah embed PHP code. Nah kalau kamu mau embed PHP code
just gini doang. Nah, cuman nah ini. Ketika ketika kenapa di Blade itu dibikin sekompak mungkin agar kita nggak terlalu banyak logika yang aneh-aneh di apa sih di view-nya, logika PHP-nya. Nah, itu salah satu tips artisan itu adalah gimana caranya kita bikin satu apa sih itu aplikasi itu kita itu nggak terlalu berantakan itu. Ya, view itu handle view. Udah. Controller itu mengontrol traffic, udah. Apa sih? Repository itu untuk mengontrol apa sih namanya itu? Uh, Logic, udah. Model itu untuk mengontrol apa sih namanya itu? Mengontrol data yang ada di database sama model struktur gitu. Dan itu membantu banget sih. Nah, ini nih kesukaan kita include. Ini masih banyak. Kalau misalnya kita jelasin satu-satu, aku jelasin satu-satu, sebenarnya itu enggak ya keren juga sih. Ini kita bisa nginjek kalau saya service, kita nginjek codingan service atau codingan kelas apa aja gitu. Extend. Ya udah. Nah, untuk Laravel ini kenapa sih harus dibikin kayak gitu? Itu balik lagi ke kerapihan. Kalau misalnya kita terlalu banyak logika, misalnya nih di tulis ini kita terlalu banyak pakai tag PHP kayak gini, kita kadang bacanya juga pusing kan. Itu jujur ketika maintain ya kalau misalnya project lama atau di itu kalau saya sendiri buka ini project lama nih, ya itu kadang bikin pusing juga gitu. Oh, kok dulu gini ya, oh kok dulu gini ya, ini buka PHP buat tutup yang mana sih kayak gitu. Nah, nah semoga setelah dibikin tutorial ini, atau bukan tutorial sih tapi kayak penjelasan gitu tentang apa sih tentang Blade ini, nah dan jadi lebih paham. Untuk malam ini sorry kayaknya nggak banyakan ngoding tapi banyakan ngomong. Tapi kayaknya semoga aja bermanfaat gitu. Lalu gitu mungkin kalian yang masih bingung, nanti kita nanti kalau misalnya masih bingung lakuin aja, mungkin nanti juga kerasa oh ini tuh gunanya ini. Jadi jangan takut mencoba, seperti biasa jangan takut gagal itu salah satu cobaan, jadi mencoba aja. Thanks buat idenya, perhatiannya. Mungkin yang lain thank you. Mungkin kalau misalnya emang berguna bisa di subscribe atau di like. Kalau misalnya emang kurang suka nih bawaannya nggak semangat banget nih, terus kadang ada videonya jelek penempatan itunya, ya itu kekurangan. Kalau misalnya itu bisa di komen, tapi kalau misalnya di unlike pun ya nggak apa-apa sih. Cuman yang pasti kasih masukannya juga, jangan cuma unlike. Thanks. Ketemu lagi nanti next time. Ya.